semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan layanan pada siang hari ini. Baik, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua di sini sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Devi Valisa. Kalian bisa panggil Bu atau kalian bisa memanggil Mbak gitu ya. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, maka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, tapi menggunakan gerakan ya teman-teman. Jadi gerakannya nanti gini, lihat ke saya ya. Jadi gerakannya itu nama saya baru ngomong, terus habis itu kalian sebutkan cita-cita kalian dan hobi kalian. Oke, dimulai dari siapa dulu? Itu dari Mbaknya dulu aja ya. Pakai gerakan gini. Nama saya ayo nggak apa-apa. Nama saya Daryl. Cita-cita perawat. Oke, perawat. Hobinya apa, Mbak? Hobinya nonton. Oke, nonton apa? Nonton drama. Oke, drama Korea. Oh, enggak. Kenapa, Mbak? Drama Cina. Oh ya, Cina. Ya, sama Thailand. Oh iya, oke. Lanjut lagi, Masnya boleh yuk. Ya. Ayo pakai gerakan, Mas. Nama saya Fakri. Iya. Cita-cita pengusaha. Oke. Pengusaha. Hobinya apa, Mas? Hobinya main motor. Oh, main motor. Oke. Udah kenal ya? Halo Mas Fakri gitu. Halo Mas Fakri. Ya, Mbak Elsa, Mbak Dero. Ya, lanjut. Mbaknya dulu. Oh iya. Nama saya Rosi Anak. Cita-cita dokter. Ya. Hobinya? Hobinya bermain. Iya, bermain apa, Mbak? Bermain apa, Mbak? Traveling. Bermain sama Maksudnya traveling. hobinya banyak ini ya. Lanjut Mbaknya. Ayo Mbak, jangan aku dulu Mbak. Ayo Mbak. Nama panjang apa Nama panggilan aja. Yo. Nama saya Kinkan. Kinkan. Namanya siapa Mbak? Namanya Kinkan. Ya. Cita-citanya Gini loh Mbak. Ayo. nggak apa. Cita-citanya menjadi salah. Oh, salah. Salah iya. apa? Salah IG. Oh ya ini. Hobinya apa Mbak? Hobinya jualan online. Oh ya, oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan sebuah layanan kegiatan. Ini semuanya satu kelas ya teman-teman. Jadi kemarin saya tuh mendengar ada satu permasalahan yang semuanya ikut terlibat gitu loh. Maksudnya semuanya juga mempunyai masalah yang sama seperti itu. Itu masalahnya bingung untuk menghadapi ujian nasional ya teman-teman. Ini kan udah kelas 3 gitu kan. Oke, bisa dijelaskan dulu nih siapa yang kemarin yang mau duluan cerita bingung menghadapi ujiannya tuh karena apa? Siapa dulu nih? Oh iya, boleh Mbaknya dulu. Jadi kenapa Mbak bisa bingung untuk menghadapi ujian nasional ini? Kan ini mau udah deket kan waktunya, jadi kenapa bisa bingung gitu? Karena nilainya kemarin turun. Nilai yang ini ya, yang UAS sama UTS-nya. Iya. Itu kenapa Mbak kok bisa turun? Maksudnya Mbaknya ada kesibukan apa di luar sekolah seperti itu? Nggak ada kesibukan. Jadi males belajar apa nggak belajar? Oh, ini kayaknya kebanyakan gara-gara kebanyakan nonton drama. Oh, nonton drama di rumah gitu ya. Jadi lupa waktu buat belajar seperti itu. Oke, lanjut ke Masnya nih. Kira-kira kenapa bisa bingung buat menghadapi ujian nasional yang bakal sebulan lagi nih, udah deket gitu? Karena males aja belajar. Males gitu. Jadi nggak ada niatan buat belajar. Gak ada kan. Sibuknya apa ini di rumah? Sibuknya main motor. Main motor. Ini balap liar ya? Gak. Oh enggak. Belum sampai ke balap liar ya Mas. Oke. Lanjut lagi ke Mbaknya nih. Kenapa bisa
kurang Mbak Rosi. bagi waktu sih mbak. Oh, jadi manajemen waktunya kurang gitu. Oke. Bagi waktunya sama apa nih, Mbak? Organisasi sama main-main juga sih mbak. Oh, main. Jadi aktif di organisasi sekolah nih. Mbaknya OSIS ya? Iya. Wah, iya. Nanti dapat nilai plus nih malahan. Ikut OSIS. Alhamdulillah. Ini Mbaknya nggak ikut organisasi? Oh enggak, Oh, enggak. anak rumahan Oh mbak. iya, oke. Lanjut ke Mbaknya nih. Kenapa bisa bingung buat menghadapi ujian besok? Waktu pelajaran tidak memperhatikan pelajaran, jadi masih bingung sama materi yang dipelajari. Oh gitu, jadi masih bingung materinya, nggak bisa fokus seperti itu ya Mbak. Oke, dari masalah teman-teman di sini tadi Mbaknya menyebutkan apa tadi Mbak, Nonton, banyakan nonton, terus Masnya tadi banyakan main motor, Mbaknya ini aktif di organisasi dan bermain, Mbaknya tadi kurang fokus buat belajar seperti itu. Dari masalah tersebut kira-kira masalah mana yang paling urgent, maksudnya untuk bisa kita bahas pada siang hari ini? yang Mana nih kira-kira? Tidak bisa bagi waktu. Oh, manajemen waktu ya? iya. Oke. Setuju semuanya? Setuju. Setuju, oke. Nanti teman-teman harus terlibat aktif ya untuk bertanya kepada Mbak Rosi, kenapa bisa ini ya nggak bagi waktu seperti itu. Oke, Mbak Rosi, sejak kapan Mbak Rosi itu mulai memasuki organisasi sekolah dan kurang bisa membagi waktu belajarnya? Awal masuk sekolah itu kan langsung dipilih jadi anggota OSIS gitu mbak. Iya. Lalu Jadi ya kurang, kan lebih banyak ke rapat-rapat OSIS gitu. lalu untuk bermainnya kenapa nggak bisa membagi waktu dengan belajarnya Mbak? Karena kadang tuh males, jadi lebih milih bermain gitu. Oh ya, jadi nggak, kalau sampai rumah nih kan kegiatan OSIS kan biasanya ada di waktu jam sekolah nih. Kalau udah sampai rumah habis sekolah itu apa yang kegiatan Mbak Rosi di rumah itu apa aja? Kadang kalau ya belajar, tapi kalau ada ajakan temen ya langsung main gitu. Belajarnya apa waktu pas ada ujian aja atau gimana? Ya Kalau ada ya, PR, ya kadang gitu. kalau ada PR Mbaknya nyontek apa gimana? Kebanyakan ya agak nyontek, agak ya sendiri. Oke. Untuk nilainya gimana nih Mbak? Tapi sampai sekarang ya nilainya alhamdulillah bagus sih mbak. Bagus, oke. Jadi nggak ada penurunan pada nilai ya. Cuma bingungnya ini kenapa Mbak? Ya bagi waktunya itu sih yang bingung. Jadi kurang yakin sama pekerjaan sendiri besok kalau wah nilaiku gimana nih gitu ya. Oke. Buat teman-teman boleh tanya kepada Mbak Rosi. Tanya aja nggak apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Ya. Mbak mau tanya, Mbak Rosi kalau misalnya rapat-rapat gitu biasanya selesai jam berapa jam kalau misalnya rapat-rapat? Kadang sih nggak nentu sih, kadang kalau pulang sekolah gitu kan Jam 2 sampai rapatnya ya sampai jam 4 atau jam 5 gitu, kadang sampai maghrib juga bisa. Masnya boleh bertanya? Tadi Mbak sebelumnya kan tadi bilangnya nggak bisa membagi waktu. Nah, terus gimana tipsnya kok nilainya masih di atas Iya. rata-rata? Nilainya masih tetap bagus gitu ya? Mungkin itu pas waktu pelajaran kayak memperhatikan gitu sih mas, tapi ya kadang enggak juga sih. Jadi emang dasarnya Mbaknya ini emang suka memperhatikan waktu ada jam pelajaran gitu ya Mbak. Saya mau bertanya nih, apakah banyak waktu buat dispensasi saat berada di sekolah Mbak? Maksudnya dispen kan biasanya OSIS itu kan mencuri waktu pada saat pelajaran kan? Itu apakah banyak dispen dalam 1 minggu atau gimana? Oh enggak, itu tergantung ada acara apa enggak. Kalau enggak ada acara mungkin full 1 minggu bisa enggak ada dispen. Enggak ada dispen. Mbaknya boleh bertanya? Oh belum. Lanjut lagi. Dari aku udah sih enggak ada pertanyaan lain. Oke, Masnya Nggak ada. nggak ada. Oke. Mbaknya nih aku kan punya skala nih dari 1 sampai 10 tadi, di angka berapa Mbaknya tadi merasa bingung saat menghadapi ujian,
gimana cara manajemen waktu, kira-kira di angka berapa. Kalau di angka 1 itu mbaknya merasa udah nggak bingung, kalau di angka 10 itu sudah masih merasa bingung, yang berat banget gitu. 5 sih mbak. 5, jadi masih bingung, masih enggak ya, Iya, kayak masih imbang gitu ya. Oke teman-teman, di sini kira-kira apa sih tips buat Mbak Rosi biar enggak biar bisa memanajemen waktunya, kira-kira menurut teman-teman apa dulu nih? Mungkin untuk rapat-rapat kan kadang-kadang kan rapatnya itu ada yang kayak kalau udah selesai kadang masih ngobrol-ngobrol, nah itu mending langsung pulang aja. Oke. Jadi rapatnya seperlunya gitu ya, waktunya diminimalisir gitu ya. Mungkin tipsnya dari Mas nih gimana nih? Mungkin kalau menurut saya kan karena udah kelas 3 pasti kalau membutuhkan waktu belajar temuilah kayak pembina-pembina OSIS yang ikut serta seperti guru-gurunya, kan nanti bisa minta jam lebih banyak lah di luar kegiatan organisasi kan juga bisa. Oke, jadi minta jam mengganti buat ini ya Mas, pelajarannya gitu ya, biar mbaknya bisa lebih fokus, apalagi kan ini sudah mendekati waktu ujian nasional seperti itu. Tipsnya dari mbaknya Mungkin waktu main bisa lebih dikurangi. Terus waktu main mungkin bisa sambil belajar atau memahami materi yang diterangin di sekolah mungkin. ya, jadi mbaknya harus bisa membagi waktu antara bermain dengan belajar, apalagi sudah diingat seperti tadi yang setelah saya katakan, karena kan ini ujiannya sudah mendekati seperti itu, jadi mbaknya boleh mengurangi waktu untuk bermain seperti ya Mbak. Mungkin teman-teman apakah ada kata-kata motivasi untuk Mbak Rosiana? Kita bisa searching bareng-bareng nih. Mungkin kan teman-teman juga bingung gimana caranya kita biar bisa fokus belajar. Mungkin teman-teman yuk bisa saling searching yuk. Nanti kita share di grup kata-kata motivasinya. Jadi teman-teman bisa saling memotivasi satu sama lain. Gitu, oke? Yuk boleh di-share dari sekarang. Nanti saya share juga nih. Oh, gini aja. Kalian cari satu atau dua kata-kata motivasi buat belajar, nanti kalian sampaikan kepada teman-teman, jadi dipresentasikan lah seperti itu, oke? Udah ketemu? Belum. Dari siapa dulu ini? Dari mbaknya sudah siap? Belum kak. Dari mbaknya sudah siap? Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Ibu kok izin kamar mandi? Oh iya boleh. Udah siap mbaknya? Mbaknya? Udah mas? Sudah. Ya boleh disampaikan kepada teman-teman biar Motivasi teman-teman setelah juga. saya browsing saya menemukan Yang keras. motivasi yang saya habis browsing ini tadi mendapatkan kata-kata yaitu lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Oke, artinya gimana itu mas? Boleh dijelaskan dong? Artinya ya dimanapun ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik ya lakukan saja. Ya, jadi kita harus memanfaatkan waktu buat belajarnya sebelum kita menghadapi ujian seperti itu ya mas. Oke, tepuk tangan buat mas Fakri dulu. Lanjut lagi ke siapa ini? Ke siapa? Ayo, mbaknya dulu. Oke. Ya, boleh sih sampaikan mbak.
jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Oke, bisa dijelaskan Mbak? Kayak kita itu misal ada suatu kesempatan, terus kita nggak nyoba kesempatan itu, jadi kalau ke belakang kan nggak mungkin bisa ada kesempatan, bisa enggak gitu. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan. gitu. Oke. Lanjut ke Mbaknya nih, Mbaknya dulu. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Oke, artinya Mungkin bisa lebih bersemangat dalam mempelajari hal mungkin dalam pelajaran, apalagi ketika mau ujian, lebih semangat untuk mempelajari materi itu saja. oke, jadi seperti yang Mbak Dinian tadi katakan, kita harus lebih fokus seperti itu ya Mbak. Lanjut lagi ke Mbak. Jadi ini kata-kata motivasinya tuh dari drama yang aku tonton. Oke, tepuk tangan dulu nih buat Mbak Dera. Jadi kata-katanya tuh impian itu buat mereka yang udah menyiapkan di hari ini. Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kita mempunyai impian hari ini, kita harus menyiapkannya dengan baik supaya kita bisa mendapatkan impian itu. Oke, bagus ya teman-teman. Lanjut ini buat Mbak Rosi. Kira-kira motivasi apa yang akan diterapkan setelah kegiatan layanan ini berlangsung? Atau Mbak Rosi akan melangkah ke apa dulu nih? Maksudnya Mbak Rosi udah mendapatkan motivasi apa? Mungkin ya apa yang kalau punya kesempatan itu kayak dicoba gitu. Kayak apa ya ngurangi waktu itu tadi. Iya, jadi harus bisa manajemen waktu ya Mbak, membagi waktu antara bermain, belajar, dan organisasi seperti itu. Teman-teman ada yang mau disampaikan ke Mbak Rosi, mungkin tips yang lain atau motivasi yang lain untuk Mbak Rosi biar bisa memanajemen waktunya? Semangat buat kita yang akan sebulan lagi mau UN. Iya. Oke, semuanya teman-teman juga punya masalah masing-masing ya, jadi harus semuanya tuh sebelum kita masuk ke ujian nasional kita harus saling support, harus semangat buat belajar, harus fokus buat belajar biar kita udah nggak bingung lagi. Kita harus perdalaman materi, pendekatan juga dengan guru, jadi kalau ada kisi-kisi atau materi apa kalian bisa konsultasi seperti itu sama guru. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih Mbak Rosi, kira-kira kebingungan Mbak Rosi ini udah ada di angka berapa? 2 sih Mbak. 2, jadi udah ini ya teman-teman. Udah. Oke, udah nggak bingung lagi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan layanan konseling pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.